Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Aprilia dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Cibeber. Ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi biologi mengenai mutasi. Mutasi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tempat dan yang kedua berdasarkan tingkatan. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutasi somatis, yaitu mutasi yang terjadi saat sel-sel tubuh membelah mitosis dan tidak diwariskan. Contohnya seperti kanker kulit dan bibir sumbing. Yang kedua, ada mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi terjadi saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet dan diwariskan. Contohnya seperti sindroma. Mengerti? Mari kita lanjutkan membahas berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan, mutasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Mari kita bahas mutasi gen terlebih dahulu. Mutasi gen adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan nukleotida penyusunnya, tetapi tidak terjadi perubahan lokus, bentuk, dan jumlah kromosomnya. Mutasi pada tingkat ini, tingkat gen, disebut juga mutasi titik. Pada mutasi gen terjadi melalui dua cara. Yang pertama ada substitusi dan yang kedua ada pergeseran kerangka. Mari kita bahas substitusi. Substitusi adalah pertukaran basa nitrogen penyusun DNA. Ada dua cara. Yang pertama ada transisi dan yang kedua ada transversi. Transisi adalah pertukaran basa nitrogen sesama jenis. Contohnya seperti sesama purin ataupun sesama pirimidin. Yang kedua ada transversi, yaitu pertukaran basa nitrogen berbeda jenis. Adapun akibat-akibat dari substitusi, yaitu silent mutation. Kode berubah, tetapi asam amino tidak berubah. Yang kedua ada salah arti. Kode berubah, asam amino berubah. Dan yang ketiga ada tanpa arti, yaitu bertemu dengan stop codon. Lalu ada yang disebut sebagai kedua, pergeseran kerangka. Di dalam pergeseran kerangka ini juga ada dua. Yang pertama ada delesi. Delesi adalah pengurangan jumlah basa nitrogen. Adapun yang disebut insersi atau adisi, yaitu pertambahan jumlah basa nitrogen. Bisa dilihat bahwa ini adalah gambar saat sebelum terjadi mutasi gen dan sesudah mutasi gen. Masih membahas mengenai berdasarkan tingkatannya. Yang kedua ada mutasi kromosom. Apa sih mutasi kromosom itu? Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Di dalam mutasi kromosom ini ada tiga. Yang pertama, perubahan struktur kromosom. Yang kedua, perubahan jumlah kromosom. Dan yang terakhir ada gagal berpisah atau non-disjungsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu perubahan struktur pada kromosom. Di dalam perubahan struktur kromosom ini dibagi menjadi 5. Pertama ada inversi. Inversi yaitu perubahan urutan lokus secara terbalik atau berpindah yang disebabkan oleh kromosom yang terpilih sehingga menyebabkan terjadinya penyisingan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda. Contohnya bisa digambarkan seperti berikut. Yang kedua ada delesi, yaitu ketika lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Bisa digambarkan sebagai berikut. Seperti ini.
Ini adalah tahap delesi. Yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi yaitu terjadinya pertambahan lokus dari patahan lengan kromosom homolognya. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah tahapan duplikasi. Dan yang keempat ada translokasi, yaitu terjadinya pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Translokasi bisa digambarkan seperti berikut ini. Bisa dilihat, ini adalah tahap translokasi. Dan yang terakhir ada yang dinamakan sebagai katenasi, yaitu ketika kromosom mengalami patahan di dua tempat, kemudian bagian yang patah terlepas dari kromosom yang bersangkutan, kemudian membulat sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berdekatan. Ini bisa digambarkan sebagai proses katenasi. Kedua, yaitu perubahan jumlah kromosom. Perubahan sel kromosom atau euploidi adalah perubahan pada jumlah N-nya. Ada dua, yang pertama ada autoploidi, yaitu genom N mengganda sendiri karena terganggu saat proses meiosis. Yang kedua ada allopolyploidi, yaitu genom N atau genom mengganda karena terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Pembahasan yang terakhir yaitu gagal berpisah atau disebut sebagai non-disjungsi. Ada 4 macam. Yang pertama ada monosomi atau 2N-1. Yang kedua ada trisomi 2N+1. Yang ketiga ada tetrasomi 2N+2. Dan yang terakhir ada nulisomi 2N-2. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan dan saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Materi yang kurang jelas, mohon maaf karena saya mengambil sumber dari Google sedikit dan mengambil dari buku yang ada di rumah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.